Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, sebelum kita masuk atau entry ke market, salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan analisa. Lalu bagaimana kita bisa melakukan analisa dengan baik atau bagaimana cara kita mempertajam analisa kita? Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya belajar dan berlatih untuk mempertajam analisa ya. Agar apa? Agar ketika kita entry, kita pede ya, kita percaya diri. Entah nanti hasilnya profit atau loss, tapi paling tidak kita sudah merasa, oh saya sudah melakukan analisa dengan benar, begitu ya. Lalu bagaimana cara kita belajar atau berlatih? Ya salah satunya dengan backtest atau melihat ke belakang, melihat history apa yang sudah terjadi ya di market, di pair tertentu atau jasa pair yang ditradingkan teman-teman, begitu ya. Mengapa? Karena forex itu kurang lebih adalah eh, belajar tentang sejarah ya. Jadi chart itu berisi data-data yang sudah terjadi di masa lampau dan kita mempelajari itu untuk diterapkan di masa depan. Ya, begitu logikanya. Maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah melakukan backtest, berlatih dengan data yang sudah ada. Lalu bagaimana caranya? Oke, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya. Oke, kita lihat di periode USD saja. Ini, nah pastikan teman-teman random ya. Buat seperti ini supaya kita nggak tahu marketnya seperti apa. Ya, kita kecilkan, gitu ya. Seperti ini, kita nggak tahu strukturnya seperti apa nantinya. Oke, kemudian kita akan potong dengan replay ya, gitu ya. Dari tanggal berapa kira-kira. Oke, kita potong ini tanggal berapa nih? Kita potong tanggal berapa? 9 November 2022. Oke. Kita lihat market structure-nya pada tanggal itu. Nah, kemudian kita melakukan analisa. Eh, Oke. Sambil berpikir bahwa ini adalah live market gitu ya. Oke, ini di time frame H1 kita dari time frame daily dulu ya. Kita lihat di daily. Oke. Di daily ya, kita lihat ini pasar eh, bearish, yang kemudian berusaha untuk menjadi bullish ya. Ini jadi breakout structure ya. Breakout structure, kemudian retrace, kemudian mencoba naik dan break ke atas. Itu adalah tujuannya, gitu ya. Ini eh, pasar bullish yang belum jadi ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Seperti biasa, kita lakukan marking buy side liquidity dan sell side liquidity ya. Oke, inilah PSL di daily ya. PSL di daily. Bawah ini adalah SSL di daily. Oke. Area di daily adalah ini area di daily, ini adalah area demand ya, area demand. Oke. Kemudian ini adalah target berikutnya kalau buy di daily ya. PSL. Kalau ini targetnya adalah di sini. Berikutnya ya, SSL-nya. Oke. Setelah di daily, kita menentukan arahnya ya. Arahnya saya melihat market ini turun
Saya melihat area ini turun, dia naik ya. Ini yang ingin saya lihat arahnya. Jadi arahnya adalah mengambil BSL ya, basic liquidity. Oke, oke. Eh, Selanjutnya saya ingin masuk ke time frame H4 melihat bagaimana yang terjadi di H4. Oke, di H4 kita lihat ini sudah diambil di sini. Oke, ini BSL-nya di sini ya. Ini sudah diambil, kemudian turun masuk ke area H4 ya di sini. Kita lihat H4, area H4 di sini ya. Oke, kalau harga sudah masuk seperti ini ya, saya entry di sini ya, di 50%. Kalau kita entry di 50%, kita sudah dapat ini, sudah dapat entry ya. Kita lihat ya 4 ya. Oke. Oke, kalau kita lihat posisi saat ini kita sudah dapat entry di sini ya. Artinya, tapi kalau market seperti ini artinya kita ya sudah nggak ada entry kan gitu. Lalu di mana lagi? Makanya akan langsung naik atau nanti ketika turun lagi akan sampai mana? Ini adalah sell side liquidity ya, internal ya di H4 ya, SSL di H4 ya. Oke. Jadi saya berharap ini bisa saya investment kemudian nanti masuk di sekitar sini ya. Lihat kalau di H4 ada area di sini dan terlihat di H1. Oke, ini ada ya ada reaksi. Di area di sini kurang begitu bagus ya. Sideways begitu. Ini ada gap cukup menarik. Oke, kita lihat di H4 tadi. Ada confluence apa? Kita lihat. Oke, di H4 kalau kita lihat ini ada SNR di sini ya. Agak lebar. Kita sini aja. Oke, ini SNR. Artinya di bawah SNR ini adalah liquidity ya. SNR, oke. Dan di sini tadi ada SNR di sini. Di atas sini ya. SNR, ya SNR. Di sini juga ada. Oke, kita lihat di H1. Oke, ini salah satu liquidity. Artinya apa? Artinya di sini kemungkinan bisa menjadi inducement ya. Inducement. Kita kasih tanda tanya karena belum pasti apakah jadi inducement atau harga akan bergerak dari area ini. Ya, kita tahu ini bakal jadi inducement atau tidak ya nanti kalau dia betul-betul turun ya. Kalau enggak berarti ya area ini area yang valid untuk buy begitu. Oke, ini SNR tadi. Ada bloknya adalah di sini. Oke, ini adalah area order block. Oke, kita lihat eh berapa persennya. Sini kita ukur ini berapa. 23 cukup lebar ya. Oke, targetnya adalah minimal di sini ya, PSL ini.
Minimal di PSL ini target berikutnya adalah di atas sana ya. Kalau kita lihat area di H1 ya, ini ada area order block. Maka bisa jadi target ya. Oke. Kenapa? Karena tadi bias kita adalah ini ya. Kita drop kemudian naik ya. Retrace kemudian melanjutkan impulsnya. Makanya akan langsung memberikan impuls atau dia mau turun kembali dan mengambil liquidity ini atau tidak kita nggak tahu ya. Oke, di 50% atau di full. Kita lihat kalau di full apakah RR kita dapat atau enggak gitu kan. Long position. Oke. Kalau full di sini stop loss sedikit di atas, sedikit di bawah, cukup lebar ini 2,7. Oke. Apakah sampai 1/5? Oke, sampai. Oke, kita ambil. Oke, 1/5 kita ambil. Oke. Dan di separuhnya kita entry juga dengan TP 1/10 ya. Di sini ya. Stop loss sama di TP di 1/10 sedikit di atasnya ya. Nah, sampai PSL. Oke, sampai ternyata oke. Oke, 1/10 target minimal di sini. Oke, aman. Ini PSL-nya di sini ya. Oke, dua area ini, dua entry ya, masing-masing di 1/5 dan 1/10. Kalau seandainya harga turun, kita ada area di sini, kita tunggu saja. Ini bisa entry tipe 1 atau entry tipe 2, tapi agak jauh. Kita tunggu. Kita lihat. Oke, oke ternyata naik ya teman-teman. Oke, naik. Oh, ternyata turun. Oke, kita lihat. Oke, area ini di break jadi inducement ya. Nah, semoga inducement ya gitu ya. Kita lihat apakah turun. Oke, instan ini langsung TP ternyata. Ternyata langsung TP ini dua dua open posisi di sini ya. Area ini ya. Di 5R dan 10R tadi langsung TP, langsung ke atas. Dan di sini adalah targetnya tadi. Kita lihat. Ini area OB H1 ya. Sell. Apakah bisa diambil? Ya bisa saja, tetapi kalau kita ambil ini adalah counter trend ya. Gitu ya. Misalnya counter trend gimana Mas? Ya kita sesuaikan targetnya. Kalau mencukupi, oke. Kalau RR-nya oke, bisa diambil. Ada confluence yang oke juga bisa diambil. Tapi kalau tidak, lebih baik follow trend ya. Apa yang sedang berlangsung trennya kita ikuti. Itu lebih aman. Oke, lanjutkan coba. Oke ya. Nah, ternyata di jebol ya, ternyata. Seandainya saya tadi masuk di 50% di sini ya. Kita counter trend gitu ya. Short position dari sini, stop loss di sini. Kemudian maksimal itu take profit kita di 1/2 ya. Jadi kecil ya, 1 banding misalnya 2,5 gitu, 1/2. Itu untuk counter trend. Jadi kalau counter trend kita nggak bisa panjang-panjang ya, karena kita hanya mencari retrace-nya kalau counter trend ya. Tapi kalau follow trend kita mencari impulsnya, jadi bisa lebih panjang gitu. Target yang kedua tadi di sini ya. Oke, di sini tadi ya. Ini target yang kedua. Ini juga tercapai ya. Oh, belum. Kita lihat. Oh iya, tercapai ya. Sampai ke
BSL yang kedua, TP2 kalau ini mau di hold masih lanjut ke atas. Oke, demikian yang bisa saya bagikan bagaimana cara kita untuk semakin mempertajam analisa kita ya tadi. Ya, langkahnya adalah random dari market structure random, kemudian analisa dari situ yang nampak, kemudian silahkan dijalankan chartnya. Kalau analisanya benar, oke lah. Kalau salah misalnya bisa dievaluasi kenapa bisa salah. Kalaupun benar juga bisa sebagai bahan pembelajaran. Ya, ada confluence apa di sana yang baik untuk kita lihat. Misalnya di sini tadi ada SNR, ya, ada ini clean breakout, ada breakout structure di sini. Ini clean ya, clean breakout ya. Ada SNR liquidity, ada inducement ya, dan beberapa faktor yang lain ya. Lalu bagaimana eh, supaya bisa belajar untuk menganalisa seperti ini ya, tentukan area order blocknya, ada confluence apa saja di sana, OP yang baik itu yang seperti apa, kemudian harus entry dengan risiko berapa, bagaimana manajemen risikonya, bagaimana mengatur psikologi tradingnya supaya tidak lihat chart terus, supaya tidak mantau terus kemudian jadi overtrade ya. Bagi teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut atau lebih dalam tentang simple OP strategi, bagaimana saya menggunakan strategi ini untuk menganalisa pasar, menganalisa pair, forex khususnya, silahkan di bulan Juni saya membuka kelas, kita mulai tanggal 12 Juni, sobat program batch yang ke-10. Bagi yang tertarik silahkan untuk join, menghubungi saya di akun Telegram ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy trading, happy profit, and happy life. Salam.